Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Salam jumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita bersyukur ketika kita boleh dihantar Tuhan memasuki minggu-minggu Advent di tahun 2025. 4 minggu sebelum Natal dan untuk tahun 2025, Advent pertama itu jatuh pada tanggal 30 November, tanggal 7 Desember adalah Advent kedua, dan pada tanggal 14 Desember merupakan Advent ketiga, sedangkan minggu Advent keempat adalah di tanggal 21 Desember. Bapak Ibu persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengetahui dan memahami arti dan makna dari kata Advent itu sendiri. Karena itu persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua istilah arti dari kata Advent, dua pengertian, yakni yang pertama dari bahasa Latin dan yang kedua dari bahasa Yunani. Advent berasal dari kata Latin, yakni Adventus, yang artinya kedatangan. Nah, dalam teologi gereja Protestan, Advent adalah 4 minggu sebelum perayaan Natal. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, minggu Advent selalu dimulai pada hari Minggu yang terdekat dengan tanggal 30 November, antara tanggal 27 November sampai 3 Desember, dan berlangsung sampai malam Natal 24 Desember. Masa Advent berkisar antara 22 hingga 29 hari. Orang-orang Kristen di seluruh dunia memiliki cara pandang yang berbeda tentang minggu-minggu Advent. Dan yang pasti, masa Advent adalah masa persiapan sebelum Natal, yakni masa persiapan untuk menghayati makna kedatangan Kristus. Persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Istilah Advent dalam bahasa Yunani, yaitu Adventus dalam arti kedatangan tadi, memberikan gambaran bagaimana umat Kristen dalam masa-masa persiapan menanti kedatangan Yesus Kristus sesuai dengan nubuat atau penantian Mesias oleh umat Israel yang terungkap atau yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Kitab Perjanjian Lama, dan juga berhubungan dengan kedatangannya pada akhir zaman. Yang berikut, Advent dalam pengertian atau yang berasal dari kata Yunani adalah parusia yang menunjuk pada pengharapan eskatologis atas kedatangan Kristus sebagai hakim di dunia ini dan pada akhir zaman. Kita bisa lihat dalam kitab Matius pasal 24 ayat 39. Kemudian gereja mesti berupaya untuk memahami kehidupan Yesus yang dinanti-nantikan, Yesus yang datang dalam inkarnasi sebagai kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua yang akan terjadi. Karena itu Bapak Ibu persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita bukan saja sekedar memasuki atau merayakan minggu-minggu Advent tanpa makna, tetapi bagaimana Bapak Ibu dan saya berupaya untuk memahami makna atau pengertian dari Advent itu sendiri. Dalam tradisi Protestan, Minggu Advent memiliki makna teologis yang dihubungkan dengan persiapan diri untuk menanti kedatangan Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Calvin dalam bukunya yang saya baca menjelaskan bahwa penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua mesti dengan cara pertobatan dan pemulihan. Memang Calvin tidak berfokus pada pengertian Advent,
Tetapi yang menjadi bagian penting dari pikiran Calvin adalah bagaimana umat Kristen senantiasa ada di dalam pemulihan, pertobatan, mempersiapkan hidup mereka. Dan pertobatan itu juga mengarah-arahkan umat untuk bagaimana mereka menanti kedatangan Kristus. Sehingga bagi Calvin, Advent mesti juga dipahami bahwa pertobatan itu menjadi bagian penting bagi seseorang yang menanti kedatangan Kristus, tetapi juga mesti memiliki dasar yang kuat dari kebenaran firman Allah. Bapak Ibu persekutuan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam buku Rasid Rahman dengan judul Hari Raya Liturgi yang saya baca dan saya coba mengkaji pikiran dari Rasid Rahman ini, dia menjelaskan bahwa Advent itu menjadi bagian dari masa raya yang penting, tetapi juga masa raya yang disebut masa raya Advent yang mesti dipahami sebagai bagian dari sebuah liturgi gereja. Karena itu Rasid Rahman menjelaskan bahwa Advent adalah masa menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan Rasid Rahman memberikan penjelasan bahwa pemaknaan minggu-minggu Advent mesti dilakukan dalam liturgi gereja, sehingga penghayatan gereja akan pemaknaan minggu Advent itu betul-betul dipahami oleh umat Tuhan, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu persekutuan berkati Tuhan, menarik di sini bahwa tulisan Rasid Rahman ini memberikan gambaran bahwa minggu-minggu Advent mesti dimaknai dan mesti dipahami dalam kehidupan orang-orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu, Rasid Rahman membagi beberapa bagian dan pikirannya dalam pengertian atau pemaknaan tentang minggu-minggu Advent. Bagian yang pertama, Rasid Rahman menjelaskan bahwa Advent pertama dan Advent kedua hingga tanggal 16 Desember itu dia menekankan tentang segi eskatologis, yakni pada parusia. Artinya bagaimana kedatangan Tuhan itu menjadi bagian yang penting yang dinanti-nantikan bagi umat Kristen, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Jika kita lihat juga dalam konteks Tesalonika, umat persoalan yang terjadi adalah mereka mempersoalkan tentang kedatangan Tuhan, yaitu tentang parusia. Bagaimana umat bisa, atau umat pada konteks kitab Tesalonika menanti-nantikan Tuhan yang disebut dengan istilah parusia tadi. Bapak Ibu persekutuan berkati Tuhan, bagian yang kedua, Rahman atau Rasid Rahman, dia memberikan penjelasan bahwa Advent yang ketiga dan keempat itu dimulai pada tanggal 17 Desember dan menekankan segi kelahiran Tuhan pada penggenapan dan inkarnasi. Artinya, Rasid membaginya itu di dalam tema-tema pembacaan Alkitab yang memberi gambaran terkait dengan makna Advent. Nah, di dalam praktek Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema-tema itu dimunculkan melalui nyanyian maupun pembacaan-pembacaan Alkitab yang dituangkan di dalam bukunya Hari Raya Liturgi. Persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah dijelaskan bahwa Adventus adalah kedatangan. Demikian juga Adventus bisa diartikan sebagai mendekati, menyongsong, lebih mengarah pada mempersiapkan diri, menanti kedatangan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu persekutuan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya membaca pikiran Rasid Rahman dalam bukunya itu. Dia menjelaskan bahwa jika minggu Advent pertama jatuh pada tanggal 1 Desember, maka minggu Advent keempat akan jatuh pada tanggal 22 Desember. Kalau kita kaitkan
dengan konteks sekarang dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dan saya di tahun 2025, maka kita tahu sesungguhnya bahwa Advent yang kita jalani ini, bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Yesus dan memahami dan berupaya untuk menempatkan makna Advent itu dalam seluruh perilaku hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika kita memahami bahwa makna Advent adalah masa persiapan, masa penantian, maka ada lebih baik masa penantian dan masa kedatangan Kristus yang saya dan Bapak Ibu Saudara nantikan, mesti kita siapkan itu dalam suatu pemulihan hidup yang membawa kita pada penantian akan datangnya Yesus. Karena itu persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Bapak Ibu dan saya mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita, hidup dalam arak-arakan pertobatan untuk menyambut Yesus yang hadir di dunia, datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi kita juga memiliki pengharapan dan sukacita bahwa dalam memasuki masa raya Advent, masa persiapan sebelum Natal, makna kedatangan Kristus yang mesti kita rayakan bukan sekedar kita rayakan karena tuntutan sebuah kalender gerejawi, tetapi pemaknaan makna Advent itu betul-betul kita wujud nyatakan dalam perilaku hidup kita. Dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14, saya akan membacakan bagi kita semua. Saya membacakan Yesaya pasal 7 ayat 14 dengan menggunakan Alkitab edisi terjemahan baru. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. Nada Adventusnya sangat jelas bahwa konteks kitab Yesaya, umat Israel dan Raja Ahaz juga menanti-nanti kedatangan Sang Juru Selamat. Dan di sini nada Adventusnya jelas bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Karena itu, pertobatan itu dia menjadi bagian yang penting bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sedikit memberikan tambahan penjelasan, khususnya warna-warna liturgis untuk memaknai makna-makna Minggu Advent ini. Minggu Advent yang pertama, warna liturgisnya adalah warna ungu. Minggu Advent kedua pun warna ungu. Minggu Advent ketiga merah muda. Dan Minggu Advent keempat adalah warna ungu. Pemaknaan Minggu Advent itu juga dimasukkan dalam liturgi gereja, supaya penghayatan gereja akan minggu-minggu Advent ini tetap terpatri dan mendorong kehidupan umat, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk tetap mengisi dan menjalani minggu-minggu Advent itu dalam pertobatan, pemulihan, tetapi kita bersuka cita karena Kristus yang kita nanti-nantikan akan datang menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Persekutuan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pemaknaan Minggu Advent pun juga ditandai dengan penyalaan lilin. Minggu Advent yang pertama dinyalakan 1 lilin. Minggu Advent kedua adalah 2 lilin. Minggu Advent ketiga 3 lilin. Dan Minggu Advent keempat adalah 4 lilin. Dalam konteks GPI Papua, saya coba melihat dan mengkaitkan ini
dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh yang memberikan penjelasan terkait dengan makna minggu-minggu Advent, maka dalam kajian saya ada beberapa hal yang penting. Yang pertama, ketika kita kaitkan dengan warna-warna liturgis, misalnya warna ungu tadi yang sudah saya jelaskan, maka pertobatan itu dia menjadi bagian yang mendasar bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam menjalani minggu-minggu Advent. Yang kedua, kita bersukacita dan bersyukur sebab di dalam masa penantian ini, Kristus yang hadir, Yesus yang kita nanti-nantikan, Ia datang bukan lagi sebagai bayi yang mungil, tetapi menjadi Raja, Hakim bagi semua orang. Oleh karena itu, dalam kajian ini saya memberikan suatu paparan yang sederhana bahwa supaya pemaknaan minggu-minggu Advent itu tidak hilang, maka mesti kita memahami makna minggu Advent itu yang mesti kita wujud nyatakan dalam seluruh perjalanan hidup kita sebagai persiapan kita memasuki perayaan Natal Kristus. Mari dengan penuh sukacita dan syukur kehidupan kita dalam menjalani masa-masa kayak Advent, pertobatan, pemulihan menjadi kesiapan kita untuk menanti Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Demikian pengantar Minggu Advent yang sangat sederhana yang saya coba kaji dari beberapa buku ini. Biarlah menjadi bagian yang penting bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, supaya dalam memasuki minggu-minggu Advent kita tidak sekedar menjalaninya, tetapi ada perubahan dan pertobatan yang membawa kita kepada kesiapan kita menanti Kristus yang lahir. Shalom, Bapak, Ibu, Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.